Saudaraku sekalian, kalender sudah menunjukkan 2023. Waktu kita semakin tipis. Di depan, di akhir zaman akan lebih banyak cobaan, akan lebih banyak fitnah, akan lebih banyak ujian. Kalau kita masih tenggelam dalam menunda-nunda kebaikan, maka kita akan termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, perkara kebaikan, kata Nabi, jangan pernah kau tunda. Ada yang tidak terima ketika pemerintah melakukan penutupan COVID di awal-awal, masjid ditutup. Bahkan kita merasakan satu periode Ramadan tidak bisa tarawih bersama. Maka banyak di antara kaum muslimin hamba-hamba Allah yang berteriak, kenapa masjid ditutup? Kami ingin berjamaah, kami ingin datang, kami ingin tarawih. Tetapi ketika belum ada halangan, belum ada fitnah, belum ada wabah, justru dia menunda-nunda, tidak berangkat ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, usikum wa usi nafsi bitaqwa la'allakum tuflihuna fid dunya wal akhirah. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير bima ta'malun. Amma ba'd. Saudaraku ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Mari bersyukur kepada Allah dengan kalimat tahmid alhamdulillah. Berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyak salawat di hari Jumat yang berkah dan mubarakah ini. Kemudian marilah kita menjadikan seluruh kegiatan fardu Jumat ini ikhtiar kita untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan di dalam hati kita, semakin menghujam di dalam dada. Karena itulah bekal sejati nanti kita menghadap Allah dengan iman dan takwa sebaik-baiknya. Itulah yang akan menyelamatkan nasib kita semua pasca kematian dan pasca kita meninggalkan kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, saudaraku ikhwah fillah, a'azzakumullah. Waktu berlalu begitu cepat. Kalender Masehi telah menunjukkan tahun 2023. Banyak di antara kita yang tidak terlalu merasakan. Ternyata badan sudah mulai ringkih, usia sudah mulai bertambah tua, uban sudah mulai muncul. Itu berarti waktu bergulir begitu cepat. Dan memang demikian. Ada yang merasa baru saja aku remaja, tapi sekarang aku sudah punya anak 3.
Ada yang merasa tahun lalu aku masih kanak-kanak, tetapi sekarang aku telah menjadi orang dewasa yang menanggung begitu banyak beban dan amanah. Dan memang demikianlah waktu. Oleh karena itu, waktu itu diungkapkan sebagaimana pedang. Al-waktu kasayfi. Saking cepatnya waktu itu melesat, waktu itu diibaratkan seperti pedang. Kalau pandai kita kendalikan, dia akan menjadi senjata yang luar biasa bagi kita. Tapi tatkala kita tak mampu memanajemen waktu dengan baik, kita akan terluka. Bahkan waktu itu yang seperti pedang bisa menghunus diri kita sendiri. Siapa dia? Orang yang tidak bisa menghargai waktu. Ketika kita melihat bahwasanya kita sudah berada di tahun 2023, memang secara kuantitatif bilangannya bertambah, tetapi secara hakikatnya antara hari ini dan kiamat lebih dekat daripada tahun lalu. Hakikatnya banyak orang yang senang bahagia, umurnya bertambah. 1 tahun aku bertambah dewasa, tapi sadarilah berarti kematianmu lebih cepat setahun, sampai nanti ajal akan datang yang sudah Allah tentukan kepada kita. Oleh karena itu saudaraku sekalian, perpindahan waktu ini sesungguhnya membuat kita harus banyak evaluasi, bermuhasabah, bertafakur, memikirkan bahwasanya kesempatan kita untuk membangun pundi-pundi amal soleh semakin berkurang lagi dan lagi. Yang lebih mengerikannya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan, di antara jerat-jerat iblis dan syaitan membuat manusia ini tertikam oleh waktu yang dia miliki adalah syaitan atau iblis akan membuat dia tidak fokus kepada agenda-agenda amal kebaikan. Apabila seorang hamba ingin melakukan amal soleh, dia akan membuat hamba itu bermaksiat. Kalau hamba ini bisa menahan diri dari maksiat, syaitan akan membuat dia tidak melakukan kebaikan. Kalau ada seorang hamba yang niat melakukan kebaikan, syaitan pun tidak akan tinggal diam. Dia akan terus menggoda kita dengan apa? Membuat kita menunda-nunda niat kebaikan. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Ketika ada orang yang telah berhasil melakukan satu amal, syaitan akan menggoda dia agar amalannya tidak ikhlas. Bahkan kalau dia sudah beramal dan ikhlas, syaitan akan menggodanya agar dia tidak istiqomah, agar dia beramal pada kali itu saja dan tidak melakukannya di hari yang kemudian. Oleh karena itu banyak para ulama yang membuat sebuah kitab tentang jerat dan talbis iblis, godaan syaitan yang akan membuat perangkap bagi kita. Nah, di antara perangkap yang paling jitu syaitan kepada hamba-hamba Allah adalah membuat dia menunda-nunda amalan. Saya ingin pengajian, nantilah. Saya ingin berjamaah ke masjid, nantilah. Saya ingin umrah, nantilah. Saya ingin sedekah, nantilah. Memang dia tidak digoda untuk bermaksiat, tetapi ketika dia membuat kita tertunda dari satu niat amal baik, dia telah mencegah kita dari jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, kalender sudah menunjukkan 2023. Waktu kita semakin tipis. Di depan, di akhir zaman akan lebih banyak cobaan, akan lebih banyak fitnah, akan lebih banyak ujian. Kalau kita masih tenggelam dalam menunda-nunda kebaikan, maka kita akan termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, perkara kebaikan, kata Nabi, jangan pernah kau tunda. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mengatakan apa tentang amal soleh? Jangan hanya cuma wacana, iya, niat, tetapi tidak direalisasikan. Kenapa? Karena engkau telah dijerat oleh jebakan syaitan. Padahal apa kata Nabi? Badiru bil a'mal
tangan, kata Nabi. Bersegeralah kamu untuk melakukan amal-amal, jangan tunda, segera. Kalau niat ingin melakukan umroh, pergilah umroh. Kalau niat sedekah, seberapa mampunya keluarkan. Kalau niat ingin tobat, jangan ditunda. Kalau niat ingin menambah ilmu, segera berangkat. Jangan kau tunda niatmu, karena syaitan siap-siap menerkammu dengan menunda-nunda amal. Dan Nabi mengatakan badiru bil amal, cepat, segera, berlomba, berlari kamu kepada amal. Kenapa? Fitanan, sebelum nanti akan datangnya fitnah-fitnah. Hari ini kadang-kadang kita baru mau melakukan sesuatu, ketika sesuatu itu tidak bisa kita raih lagi. Itulah yang disebut dengan fitnah. Fitnah yang disebut di dalam hadis ini adalah engkau terlalu banyak menunda-nunda perbuatan yang baik, sehingga apa? Engkau akan kesulitan untuk mengamalkannya ketika engkau akan bertemu dengan halangan-halangan di depan mata. Ada kalanya kita ingin beramal, kita semangat, uang ada, kesehatan ada, tapi Allah halangi, Allah tidak izinkan, dan itu menjadi derita buat kita. Bukankah kita ingat 1 tahun yang lepas, 2 tahun yang lepas, ketika ada siapapun di antara kita mungkin punya uang 5 miliar, ingin berangkat haji, ingin berangkat umroh, tapi Allah untuk kesempatan beramal dengan datangnya wabah. Seberapapun kau punya harta, kau tidak bisa berangkat menunaikan umroh. Ada yang tidak terima ketika pemerintah melakukan penutupan COVID di awal-awal, masjid ditutup. Bahkan kita merasakan satu periode Ramadan tidak bisa tarawih bersama. Maka banyak di antara kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang berteriak, kenapa masjid ditutup? Kami ingin berjamaah, kami ingin datang, kami ingin tarawih. Tetapi ketika belum ada halangan, belum ada fitnah, belum ada wabah, justru dia menunda-nunda, tidak berangkat ke masjid. Ketika Allah tutup dengan halangan, baru dia mulutnya berkicau, barulah hatinya meronta. Kenapa? Karena fitnah itu sudah datang di depan mata. Karena itu saudaraku, beramal itu jangan ditunda-tunda. Kalau sudah niat baik, paksakan diri, realisasikan. Sebelum apa? Iblis menerkammu dengan segala perangkatnya. Di dalam Al-Quran banyak gambaran orang yang terlalu disibukkan dengan sesuatu sehingga dia tidak bisa merealisasikan amal baik. Dan ujian fitnah itu bisa apa saja, bisa wabah, bisa perang antar saudara, seperti di Suriah, di Palestina. Mereka tidak bisa tenang sholat Jumat seperti kita, karena apa? Fitnah dan ujiannya sudah dalam bentuk yang lain. Bisa juga kita sakit, maka kita terhalang. Dan halangan yang paling besar adalah ketika dia sudah dijumpai ajal, amal soleh tidak akan bisa dia lakukan lagi. Karena itu di dalam Al-Quran Allah menggambarkan ada orang yang niat baik, hanya niat dan wacana, tapi dia tidak pernah mengusahakan dirinya, mengikhtiarkan, merealisasikan amal itu. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat ke-37, ketika ada orang yang selama di dunia umurnya dipanjangkan, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, tapi tidak juga beramal. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Dia dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Karena waktu telah habis, tapi amal hanya wacana, tidak menjadi sebuah realita. Niat, iya nanti akan kulakukan, tapi dia tidak lakukan. Tiba-tiba ajal menjemput dengan baghtatan tiba-tiba. Dan ketika ajal menjemput, amal tidak dilakukan, perbekalan tidak mencukupi, kemana tempat kembali? Wa ila nari masiraha, kepada neraka lah dia kembali. Dan ketika dicampakkan ke neraka, dia berteriak. Apa yang dia teriakkan? Kata Allah dalam surat Al-Fatir ayat 30, wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka ketika mereka merasakan hawa panasnya, pedihnya, membakarnya neraka. Mereka berteriak sekencang-kencangnya. Apa yang mereka teriakkan? Rabbana akhrijna
durjana ini. Apa yang dia inginkan ketika dia berdoa kepada Allah untuk dikeluarkan? Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari sini. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami ingin beramal yang selama ini kami enggak lakukan. Nyesal karena terlalu banyak menunda. Menyesal karena kematian lebih dulu dari realisasi adanya. Menyesal dan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Tidak ada lagi kesempatan untuk menyelamatkan diri. Terlalu banyak menunda. Ghairal ladzi kunna na'mal, ya Allah, kembalikan kami, keluarkan dari sini. Kami mau beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang selama ini tidak kami lakukan juga. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah dulu umurmu sudah kupanjangkan? Kuberikan kau panjang umur, sehat badanmu, ada hartamu, tapi kau tidak bergerak juga kau. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang seharusnya menjadi pelajaran orang-orang yang mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, kau juga sudah diingatkan dulu di dunia, segera cepat. Tapi dia tidak mengindahkan. Teman sudah mengajak, ceramah-ceramah sudah menyirami hati, jemputan ajakan sudah berlalu lalang di dalam diri kita, tapi kita tidak bergerak melakukan amal, kita tunda itu terus. Sehingga apa kata Allah? Wa ja'akumun nadhir, kau sudah diingatkan, tapi kau tidak juga. Maka sekarang tidak ada yang bisa kau lakukan. Kata Allah, fadhuku, rasakanlah azab itu. Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Orang zalim seperti ini tidak akan ada penolong. Kenapa? Karena terlalu banyak menunda-nunda beramal. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung khutbah ini masih bisa Anda dengar dengan telinga Anda yang masih hidup, jangan menunda amal soleh mulai detik ini sebelum kita menjadi orang yang menyesal khasirat dunia wal akhirah, menyesalnya dunia dan akhirat. Segeralah beramal, paksakan diri, lakukan, ikhtiarkan, dan mohonlah doa pertolongan Allah agar Allah kuatkan kita dalam ketaatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله جل وعلا في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا جميعا للأعمال الصالحة. اللهم اجعلنا جميعا في هذا المسجد المبارك مسجد نور الإيمان، واجعلنا جميعا من أهل العبادة، واجعلنا جميعا من أهل الطاعة.
ولا تجعلنا يا رب من أهل المعصية إنك على كل شيء قدير. اللهم تختم أجلنا جميعا في أجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا رب بسوء الخاتمة إنك أنت السميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.